adik-adik, kita ketemu lagi. Sudah siap beribadah belum? Kalau sudah, yuk taruh dulu dan matikan semua gamenya, taruh makanannya, minumannya, kita mau mulai ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini untuk kami dapat beribadah bersama-sama teman yang lainnya. Bapa, kiranya Tuhan memberkati, menyertai sepanjang ibadah ini berlangsung. Setiap pujian yang kami naikkan, biarlah itu menyukakan dan berkenan di hati Tuhan. Dan untuk kakak pembina yang memberitakan firman Tuhan, biarlah firman itu dapat bertumbuh dan berbuah di dalam hati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, hari ini kita mau memuji Tuhan ya adik-adik, di rumah semuanya makin berdiri. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Ayo adik-adik, kita lebih semangat lagi, kita mau berjalan bersama Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Rencana indah telah Kau
Adik-adik, kita sudah selesai memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu dalam doa dulu ya. Adik-adik ambil sikap yang berdoa supaya kita tetap fokus. Kita bersatu dalam doa, semuanya lipat tangan, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih karunia-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Dan sekarang saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi kakak yang akan menjelaskan firman Tuhan kepada kami. Dan kami tetap fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Wah, Kak Hana senang banget nih karena Kak Hana boleh dikasih kesempatan buat menyapa dan menyampaikan firman ke adik-adik pada hari ini. Nah, adik-adik, semoga adik-adik dalam keadaan sehat-sehat saja ya di rumah. Nah, kakak mau mulai cerita nih adik-adik. Adik-adik sebelumnya pernah nggak sih ketemu atau pernah nggak sih lihat orang gila di jalan raya? Atau nggak di dekat rumah? Pasti ada yang pernah kan? Nah, waktu adik-adik pertama kali lihat orang gila itu, gimana perasaan adik-adik? Pasti takut, bahkan ada yang udah lari di balik badan mama atau papa adik-adik karena adik-adik ngerasa ketakutan. Apalagi kalau orang gila itu udah marah-marah gak jelas, ngelempar-ngelempar barang gak jelas. Pasti adik-adik waktu ngelihat kayak, wah ketakutan sekali, ya kan? Nah, tapi ada satu pribadi adik-adik yang tidak takut sama sekali dengan orang gila. Siapa itu? Betul, Tuhan Yesus. Jadi gini adik-adik, ada di sebuah kota, nama kota itu adalah Gerasa. Di situ ada seorang laki-laki. Nah, orang laki-laki ini itu orang gila ceritanya adik-adik. Dan banyak sekali penduduk di kota tersebut itu takut sama orang gila ini. Karena orang gila ini itu suka ngamuk-ngamuk. Bahkan rantai yang udah dipasang di tangan atau di kaki itu dapat dilepaskan sama orang gila ini. Berarti orang gila ini itu kan kuat. Nah, selidik demi selidik penduduk itu akhirnya tahu ternyata orang gila ini itu begitu kuat karena orang gila ini tuh kerasukan setan. Setannya itu nggak cuma satu loh adik-adik, banyak sekali setan yang merasuki orang laki-laki gila ini. Nah, akhirnya karena kebetulan di kota itu ada Tuhan Yesus mendatangi orang gila tersebut. Bayangin Tuhan Yesus itu baru mau datang mendekat, orang gila itu begitu ketakutan dan akhirnya orang gila itu tersungkur menunduk kepada Yesus. Nah, akhirnya Yesus itu membebaskan orang gila ini dari belenggu setan, dari kerasukan setan itu. Akhirnya orang gila ini itu menjadi sembuh, menjadi orang yang tidak gila lagi. Jadi orang gila ini itu dapat menjadi gila karena kerasukan setan tersebut. Setelah setan tersebut diusir, akhirnya orang gila ini menjadi orang yang pulih dan tidak menjadi orang yang gila lagi. So adik-adik, keren banget kan Tuhan kita itu? Jadi adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita pelajari. Pelajaran yang pertama, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu mencintai, mengasihi, dan memberikan perhatian kepada orang-orang yang mungkin di pemandangan kita sebagai manusia itu tidak layak untuk dicintai. Nah, jadi adik-adik tugas kita adalah belajar untuk mengasihi, belajar untuk memberikan perhatian kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, yang mungkin menurut kita sebenarnya mereka itu menjengkelkan hati kita, tidak layak sekali mereka itu untuk dikasihi. Tapi seperti Yesus mengasihi kita, seperti Yesus mengasihi orang gila di Gerasa, kita juga harus belajar untuk memiliki hati dan mengasihi orang-orang seperti itu. Pelajaran yang kedua adalah
Adik-adik, ketika adik-adik percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup adik-adik itu akan diubahkan secara total. Seperti yang dialami oleh orang gila di Gerasa tersebut. Orang gila ini itu awalnya kan suka marah-marah, benar-benar seperti orang gila yang kerasukan setan. Tapi setelah dia bertemu dengan Yesus, mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, akhirnya orang gila tersebut dipulihkan hidupnya. Dia menjadi orang yang normal, tidak menjadi orang gila lagi. Pelajaran yang ketiga adalah Tuhan kita, Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang berkuasa untuk melakukan mujizat. Jadi adik-adik mungkin akhir-akhir ini adik-adik suka berdoa, meminta sesuatu, meminta agar Tuhan melakukan keajaiban dalam kehidupan adik-adik. Namun adik-adik sampai sekarang mungkin belum melihat tuh pekerjaan Tuhan, belum melihat mujizat Tuhan terjadi. Kakak mau kasih tahu, tetap percaya dan tetaplah berdoa adik-adik, karena kuasa Tuhan akan dinyatakan tepat pada waktunya. Pelajaran yang keempat adik-adik yang bisa kita pelajari dari kisah ini adalah Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa juga untuk mengusir setan. Jadi adik-adik, ketika adik-adik percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, adik-adik juga memiliki kuasa yang sama seperti yang Yesus miliki. Jadi adik-adik itu punya kuasa untuk mengusir setan. Jadi adik-adik gak boleh takut lagi ya sama setan. Adik-adik, dari keempat pelajaran yang bisa kita dapatkan ini, kakak berharap adik-adik boleh mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Semangat adik-adik! Nah adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan dulu ya. Ayat hafalannya diambil dari Yakobus pasal yang keempat ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sekali lagi ya adik-adik, Yakobus pasal yang keempat ayat ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Siapa nih teman-teman yang masih rajin ngerjain gema? Nah, buat teman-teman yang rajin ngerjain gema dan tanpa bolong sekalipun, Battle Kids akan memberikan teman-teman hadiah spesial. Nah, terus semangat ya ngerjain gemanya. Jangan lupa firman Tuhannya dilakukan di kehidupan sehari-hari. Hai adik-adik, apakah kamu selama beribadah online ini kepikiran mau memberikan persembahan, tapi kantong persembahannya nggak ada? Gimana ya kak? Nah, kamu bisa mentransfer persembahan kamu ke nomor rekening BCA berikut ini. Atau kamu juga bisa men-scan QR Code yang ada di layar ini. Minta tolong mama papa atau kakakmu untuk membantu kamu ya. Ingat, ketika kita memberikan persembahan, taruh nama lengkap dan satelit ibadah kamu. Dan berilah dengan hati yang bersukacita, karena Tuhan menyukai pemberi yang memberi dengan sukacita. God bless you. Hai teman-teman, untuk mengingat kuasa Tuhan yang hebat yang bisa mengeluarkan roh jahat atau setan-setan gila dari badannya orang gila Gerasa ke babi-babi, sekarang kita mau belajar menggambar babi ya. Caranya mudah banget, pakai lagu dan gerakan. Ikutin ya. Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar. Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar. Diberi garis, bergaris-garis. Diberi lengkung, melengkung-lengkung. 6 dikali 6 sama dengan 36. 6 dikali 6, lalu diberi sudut.
Kayak gitu adik-adik, gimana? Gampang kan caranya kan? Jadi ikuti lagunya, jangan lupa gerakannya, jadi deh gambar babinya. Sampai ketemu lagi kapan-kapan, jangan lupa dikumpulkan paling terlambat hari Selasa jam 8 malam. God bless you semuanya. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah menyanyi, kita sudah dengar cerita firman Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita, tetapi sebelum itu mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah beribadah kepadamu, kami sudah memuji namamu, menyembah namamu, dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan kami akan menutup ibadah kami, biarlah ibadah yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan dan boleh menyenangkan kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati adik-adik sekolah minggu, berkati guru-guru dan pelayan yang mengambil bagian pada hari ini. Dan kami tutup ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Mazmur 26 ayat 1b. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Mazmur 26 ayat 1b. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Amin. Terima kasih. Psalm 26 verse 1b. I have trust in the Lord without wavering. Bye-bye. Mazmur 26 ayat 1b. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Mazmur 26 ayat 1b. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Dadah. Mazmur 26 ayat 1b. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Mazmur 26 ayat 1b. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 26 ayat 1b. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 26 ayat 1b. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu.